wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Auladi hafizakumullah, anak kami santri-santri Sabarul Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita seperti biasa setiap maghrib malam Sabtu, yaitu Sirah Nabawiyah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya wa syuhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fiddin, utusan Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani amanallahu bi madadihi wa fadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani di kitabihi Tarihul Hawadis wal Ahwal an-Nabawiyah ila anfal asma'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kajian kita sampai di judul asma'uhu sallallahu alaihi wasallam, itu nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis wa an asma'ihi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu wassalam. Jadi kalau tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, satu. Wa ana Ahmadu, dan saya adalah Ahmad. Wa anal mahi, dan saya adalah al-mahi. Mahi itu yang melebur, ya. Mahi alladzi yamullahu bi al-kufra. Yaitu kenapa Rasul disebut nama al-mahi? Karena Allah Subhanahu wa taala melebur kekufur dengan apa perantara, itu Rasulullah SAW. Mahi, ini Ahmad, mahi. Wa anal hasyir, itu apa? Orang yang mengumpulkan, yang mana alladzi yusarun nasu ala qadami, yang mana orang-orang atau manusia dikumpulkan di kakiku. Jadi maksudnya apa? Besok di akhirat orang-orang dikumpulkan, ya, bersama dengan Rasulullah SAW semuanya. Wa anal aqib alladzi laisa ba'di nabiyyun, dan aku adalah al-aqib. Aqib itu apa? Aqib itu ya istilahnya yang paling akhir lah, yang menyusul paling akhir. Alladzi laisa ba'di nabiyyun, yaitu yang tidak ada setelahku nabi. Tidak ada setelahku nabi. Jadi setelah Rasulullah tidak ada nabi. Ya, kalau ada satu aliran atau agama kok mengatakan ada nabi setelah Rasulullah, itu berarti keluar dari Islam. Ya, ada kok nabi setelah Rasulullah, ada nabi lagi, itu keluar dari Islam. Nah, itu apa sudah menjadi
kemufakatan ulama. Kemudian wa fi riwayati ana al-muqaffi wa nabiyut taubati wa nabiyur rahmati wa fi sahih Muslim wa nabiyul malhamah. Aku adalah al-muqaffi wa nabiyut taubah, dan aku adalah nabi taubah, nabi taubah, wa nabiyur rahmah, dan nabi rahmah, wa fi sahih Muslim wa nabiyul malhamah, dan nabi malhamah. Malhamah itu artinya perperangan, malhamah. Wa sama Allah Ta'ala bi kitab basyiran wa nadhira, dan Allah juga menamai Rasulullah SAW di dalam Al-Quran basyiran wa nadhiran, yaitu basyir, nadhir. Kemudian wa sirajan munira, dan sirajan munira. Sirajan yaitu lampu, siraj itu artinya lampu, muniran yang menerangi. Wa raufan rahiman, dan rauf, raufan, rauf, rahiman, rahim. Wa rahmatan lil alamin, dan rahmat lil alamin. Wa Muhammadan wa Ahmada, ini sudah kemarin, ini Muhammadan wa Ahmada, bukan wa Ahmadan, tidak boleh karena isim ghairu munsharif, isim tidak boleh ditanda. Kemudian wa Taha, yaitu Taha nama Rasulullah. Wa Yasin, dan Yasin juga termasuk nama Rasulullah. Kemudian wa Muzammilan, dan Muzammil itu juga termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi, itu juga termasuk nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Mudatsiran, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudatsir, itu tadi nama Rasulullah, orang yang berselimut. Wa Abdullah, maksud bukan apa namanya, bukan Rasulullah, malah nggak tidur aja. Mudatsir, muzammil itu maksudnya waktu Rasulullah pulang dari Gua Hira, jadi ditemui malaikat Jibril dapat wahyu pertama, ini rasanya sejuk macam gimana gitu. Akhirnya Rasulullah itu selimutan ini, selimutan itu, makanya kemudian Al-Quran turun ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal mudatsir. Itu bukan muzammil selimutan malas nak tidur aja, kan. Kemudian wa abdallah, dan Abdullah fi qaulihi sallallahu fi qaulihi ta'ala wa annahu lamma qama abdullah yad'uh. Di dalam Al-Quran ada wa annahu lamma qama abdullah. Abdullah di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dinamai Abdullah juga. Al-ayah sammahu abdallah wa nadhiran fi qawlihi jalla thanahu. Allah Subhanahu wa taala memberi nama Rasulullah dengan Abdullah dan Nadhir atau nadhiran. Nadhir yaitu orang yang memberi peringatan. Fi qawlihi thanahu wa qul inni ana nadhirul mubin. Wa qul inni ana nadhirul mubin. Ini kan nadhir, an-nadhir itu nama Rasulullah. Al-ayah wa mudzakiran fi qawlihi taqaddasat asma'uhu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang nama-namanya nama-namanya itu suci, disucikan. Qala ta'ala gimana? Innama anta mudzakir. Mudzakir itu juga nama Rasulullah. Al-ayah wa qad dzakara ghaira dzalika wa aktsara hadhil asma'. Wa qad dzakara ghaira dzalik wa aktsaru hadhil asma' sifatun. Dan Allah menyebutkan
nama-nama selain itu, dan kebanyakan nama-nama tadi di atas itu adalah sifat. Jadi sifatnya Rasulullah, ya. Sifat-sifatnya Rasulullah dijadikan jadi nama, dianggap sebagai nama. Nah, cuman kalau nama yang biasa yang aslinya, yang patennya itu Muhammad dan Ahmad. Muhammad itu adalah nama Rasulullah SAW di bumi. Ahmad itu adalah nama Rasulullah SAW di langit. Jadi kalau di bumi namanya Muhammad, kalau yang di langit itu yang ma'ruf, yang masyhur di langit itu adalah Ahmad. Nah, di alam malakut, di alamnya para malaikat sana. Nah, itu. Jadi Ahmad boleh, Muhammad boleh, cuma kalau di bumi ya umumnya Muhammad. Kalau para malaikat, alam malakut sana ya nyebutnya Ahmad, satu orang dua nama. Cuman ada satu aliran yang menganggap ada nabi setelah Rasulullah SAW itu namanya Ahmad, karena Rasulullah SAW di dalam menyebutkan dalam Al-Quran disebutkan mimba ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa akan putus nanti Nabi setelah aku namanya Ahmad. Jadi mereka menganggapkan kalau itu yang Nabi itu kan Nabi Muhammad, yang terakhir masih ada lagi namanya Ahmad. Karena kata Nabi bisa akan diutus Nabi setelah aku, Nabi adalah namanya Ahmad. Jadi aliran ini yang mengatakan bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad namanya Ahmad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Akhirnya alirannya disebut dengan Ahmadiyah. Jadi aliran Ahmadiyah itu menganggap Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Dan itu adalah aliran sesat. Ulama mengatakan siapa yang menganggap bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia bukan Islam. Ya, dia sudah keluar dari Islam, karena Nabi orang Islam itu Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah ditutup, nubuah ditutup, tidak ada lagi kenabian setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang ngaku Nabi, mesti sesat, mesti. Kenapa? Karena sudah difinalkan ya oleh Rasulullah SAW, sudah dikabarkan melalui lisannya Rasulullah SAW bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang-orang ngaku-ngaku Nabi, jelas bukan Nabi. Nama Nabi dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Dia ngaku jadi Nabi. Setelah Nabi Muhammad, diperangin, nggak boleh. Bahkan di Indonesia ada yang ngaku Nabi juga, ya mesti bohong. Ada Mirza Ghulam Ahmad, itu kok ngaku Nabi juga dari India sana, itu jelas juga sesat. Jadi itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini sudah keputusan, sudah syariat bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min alamatin nubuwah. Sekarang tentang tanda-tanda kenabian. Rasulullah itu menjadi nabi, ada tanda-tandanya. Apa sih tanda-tanda Rasulullah itu kok menjadi nabi? Apa sih? Awal alamatin nubuwah al-mahsusah yasaqu sadrihi as-syarif. Awal tanda-tanda kenabian ya yang bisa dilihat pakai indera, ya yang bisa dirasakan pakai indera, dilihat atau didengar atau dirasa,
yaitu saqu sadrihi asyarif, yaitu dibelahnya dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pada saqu qad hasala lahu sallallahu alaihi wasallam awal martin wa huwa saghir sini indah Halimah. Jadi pertama sekali saya sudah pernah terangkan bahwa dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibelah, ya, dicuci hatinya atau jantungnya, ya, hatinya dicuci, dibuang bagiannya setan itu ketika Rasulullah masih kecil, umur 4 atau 5 tahun, ketika diasuh oleh siapa? Sayyidah Halimah Sa'diyah. Di mana? Di daerah Taif sana, Waro'at Taif, ya, di Bani Sa'ad, banyak Sa'diyah, banyak Sa'diyah. Nah, itu dada Rasulullah itu dibelah oleh malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad sedang bermain dengan kawan-kawannya. Nabi Muhammad masih umur kecil, 4 tahun, 5 tahun. Wa kana Rabi'ah min umrihi ala sahih. Nah, jadi menurut pendapat yang sahih, umurnya waktu itu 4 tahun. Jadi pertama Rasulullah dibelah dadanya umur berapa? 4 tahun. Nah, bukan pas Isra Mi'raj aja, Isra Mi'raj juga, tapi sebelumnya sudah. Kemudian wa amal maratu tsaniyah faqad saqqa sadruhu suqa sadruhu atau sallallahu alaihi wasallam asyarif sallallahu alaihi wasallam bahwa ibnu asras sinin. Yang kedua, peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Rasulullah berumur 10 tahun. Umur 4 tahun dibelah dadanya. Kemudian yang kedua umur 10 tahun lagi malaikat Jibril datang lagi dibelah lagi dadanya. Awal marati tsalisah wa amma marati tsalisah. Jadi ini yang 10 tahun ini sahabat dzalika fi hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Wa amal maratu tsalitsatu faqad suqa sadruhu al-syarif inda maji'i Jibril bil wahyi nabi. Adapun dibelahnya dada Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, yaitu ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Umur berapa berarti? Umur berapa? 40 tahun. Nabi diangkat, Rasul diangkat menjadi Nabi itu umur 40 tahun. Umur 25 menikah, ya. Menikah masih belum diangkat menjadi Nabi, nikah dulu. Ketika berumur 40 tahun baru diangkat menjadi Nabi. Ketika Rasulullah beribadah, ya, menyendiri di Gua Hira, itu sudah menjadi suaminya Sayyidah Khadijatul Kubra. Makanya ketika Rasulullah di Gua Hira itu Sayyidah Khadijah yang ngirim bekal-bekalnya tuh, ngirim burung sana sampai nanti kalian mudah-mudahan Allah kasih sampai ke Gua Hira sana. Amin ya rabbal alamin, ya. Kalian umrah, kalian haji, pergi ke Gua Hira sana. Di atas guanya tuh kecil, pas kita baring saja. Kalau kita baring tuh pas-pasan sini, ininya pun kanan kiri ini pun pas-pasan segini. Iya, karena kecil. Dan Rasulullah di situ, dan pas tempatnya itu pas arahnya persis ke Ka'bah. Jadi ketika Rasul itu berdiri sholat tuh persis segini tuh, persis menghadap ke Ka'bah. Guanya kecil tapi lorongnya itu pas menghadap ke Ka'bah, persis. Nah, Rasul menerima wahyu di gua itu ketika Rasulullah SAW menyendiri tahandus beribadah, menyendiri di Gua Hira. Jadi pulang kayak ketakutan gitu, kemudian selimutan, ya kan?
Sayyidah Khadijah selaku istri yang salehah menenangkan suaminya. Ada apa? Oh, ditemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu orang baik, jelas baik. Dia tidak akan mengapa-ngapain engkau wahai Rasulullah. Ditenangkan suaminya. Maka Rasul itu semacam menggigil selimutan. Ketika Rasul sempat itu kemudian turun surat ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddatsir di situ. Yang keempat, wa amar marratul rabi'ah ya lailat fahiya lailatul isra kama warada fi sahihain. Yang keempat kali dadanya Rasulullah SAW dibelah, ya, dibersihkan hatinya, yaitu ketika malam Isra Mi'raj. Nah, jadi apa? 4 kali ya Rasul itu hatinya dibelah, apa dadanya dibelah itu selama 4 kali. Ya, umur berapa? Tadi pertama 4 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga 40 tahun, yang keempat ketika Isra Mi'raj. Walam anna jami'a ma warada min syaqi sadri wastikhrajil qalbi mimma yajib ataslimu biduna ta'arudi li sarfihi an haqiqati li salahiyatil qudrah fala yastahilu syai'un min dhalik. Ketahuilah bahwasanya semua ya hadis-hadis atau kabar atau keterangan ya hadis Rasulullah tentang dibelahnya dada Rasulullah SAW dan dikeluarkan hatinya itu adalah sesuatu yang kita wajib untuk menerimanya, ya, tanpa ada komplain. Masa iya, masa tidak bisa, ya, karena itu adalah jelas dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan hadis sahih, ya. Karena sarfi an haqiqatihi salahiyatil qudrah fala yastahilu syai'un min dzalik. Kenapa? Karena secara hakikatnya, ya, secara hakikatnya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah berkuasa, maka tidak ada yang mustahil. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.